Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gatsudai Ramani Putri dengan NIM 23129319 dengan seksi 23 PBIC 14. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat video membacakan puisi untuk UTS Teori dan Sastra Anak SD. Happy baking! Kangen karya WS dan kau akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tumbuh tanpa api. Makasih. Baiklah, kita akan membahas unsur linguistik dari puisi yang telah saya bacakan tadi. Sebelumnya kita ketahui dulu unsur linguistik puisi itu ada berapa sih dan apa saja. Unsur linguistik puisi itu ada 7, yaitu yang pertama ada tema, diksi, imaji, gaya bahasa atau majas, bunyi, rima, dan ritme. Sudah saya rangkum dalam satu dokumen di laptop, dan ini laptopnya. Nanti kita akan membahasnya, yaitu tema. Tema pada puisi Kangen karya Sanda itu ialah tentang kerinduan, tema kerinduan, yang mana pada puisi tersebut seorang itu yang menceritakan seseorang yang merasa sepi karena ia begitu merindukan orang terkasihnya. Di hidupnya juga hampa dikala ada peristiwa bahagia, namun dia merasa hampa karena tidak ada orang-orang yang dia rindukan pada suasana tersebut. Selanjutnya yaitu diksi atau pilihan kata. Diksi yang digunakan pada puisi karya Sukanta itu ialah menggambarkan rasa kerinduannya yang menyiksa kepada orang terkasih dan menunjukkan perasaan yang sepi dan terluka dengan menggunakan kata-kata berikut pada bait kedua dan bait ketiga, yang mana pada kedua berisi kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Lalu pada bait ketiga, membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan, yang mana puisi itu para penyair tersebut menjelaskan bahwa ia merasa sepi dan terluka karena kerinduannya. Selanjutnya kita akan membahas imaji. Imaji pada puisi ini yaitu lebih terfokus kepada imaji penglihatan, yang mana terdapat pada bait kedua dan bait akhir. Pada bait kedua, baris kedua, penyair mengatakan bahwa lukanya itu telah disembunyikan, disembunyikan pisau karena cinta ya kepada orang terkasih. Nah, itu bisa kita imajinasikan dengan melihat bagaimana sih cinta itu disembunyikan dengan pisau.
Lalu selanjutnya pada bait akhir, itulah berarti aku tunggu tanpa api. Dan dapat kita lihat bahwa tunggu tanpa api ya padam, tidak akan memasak apa yang di dalam tungku tersebut. Kita bisa melihat di selanjutnya tungku itu tanpa api. Nah, selanjutnya kita masuk ke gaya bahasa atau majas. Pada puisi tersebut menggunakan dua majas, yaitu majas imagery, yang mana majas ini berisi gambaran dalam puisi itu memperkuat makna rindunya yang ingin disampaikan. Yang mana majas imagery ini terdapat pada bait ke dua dan bait kedua, bait ketiga, dan bait keempat. Yang mana bait kedua pada baris kedua yaitu karena cinta telah membunyikan pisangnya, yang mana itu bisa kita imajinasikan, imajinasikan. Lalu pada kesepian adalah ketakutan dalam perempuan. Kesepian itu dapat kita bayangkan dengan sebuah ketakutan dalam perempuan kita ini. Lalu pada api, tungku tanpa api, juga itu dapat kita bayangkan sendiri bagaimana tungku tanpa api. Maka oleh karena itu ada ya majas imagery pada puisi ini. Selanjutnya ada majas metafora. Pada majas metafora yang kita ketahui bahwa majas metafora ialah kemungkinan adanya metafora dalam puisi, yang dimana objek-objek atau peristiwa digunakan untuk melambangkan atau mewakili perasaan kangen yang dialami gitu. Kalau pada puisi ini, yaitu pada bait pertama, dimana puisi mengatakan bahwa kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta, yang mana itu menggambarkan metafora sebuah peristiwanya yaitu kemerdekaan. Selanjutnya kita masuk ke unsur bunyi. Kalau bunyi pada puisi ini terdapat pada pengulangan bunyi ka dalam kata kangen, dapat menciptakan efek yang kuat dan memperkuat makna perasaan ini. Selanjutnya ada rima. Rima yaitu seperti kita ketahui adalah kata-kata yang berulang. Kalau yang saya dapat pada puisi ini, rimanya itu terdapat pada kata kesepian, dimana diulang 2 kali, yang ada di bait bukan kesepian tapi lebih kesepi. Ya, kesepian yang ada pada bait pertama, kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku. Lalu lanjut pada bait ketiga baris kedua, kesepian adalah ketakutan dan kelemahan. Lalu rimanya juga memasukkan pola ABAB, namun itu hanya terdapat pada bait kedua, bait pertama dan bait kedua. Selanjutnya ada ritme. Ritme yang terdapat pada puisi ini itu terdapat pada bait 1 dan bait 2 yang berarus rendah tinggi. Karena bait 1 dan bait 2 itu menciptakan unsur kalimat yang hampir sama dan memiliki arusnya yang rendah tinggi ketika dibacakan. Dan itulah unsur teksi yang sudah kita sebutkan tadi, ada 7. Dan itu analis dari saya. Selanjutnya kita masuk ke bagian tanggapan. Bagaimana sih tanggapan saya terhadap puisi ini? Awalnya ketika melihat puisi ini saya sedikit bingung, karena biasanya puisi yang saya lihat atau saya baca itu pasti mengandung pola yang teratur seperti satu bait ada 4 baris, lalu dari bait pertama sampai bait akhir itu polanya tersusun, ada pola AAA, ada pola ABAB. Namun pada puisi ini saya tidak melihat pola tersebut dari awal sampai akhir, namun saya melihatnya pada bait 1 dan bait 2. Satu lagi menjadi membuat saya bingung olehnya, kenapa pada puisi ini satu bait hanya terdapat 2 baris, kalau sesuai untuk puisi yang biasanya satu bait itu terdiri dari 4 baris, namun pada ini hanya 2 baris. Setelah saya telusuri lebih dalam, ternyata penulis ini emang mempunyai ciri khasnya, yang mana dia tidak terpaku pada tulisan puisi yang biasa yang mana satu bait terdiri dari 4 baris, maka ia ciptakanlah puisi yang satu bait terdiri dari 2 baris. Dan ketika saya membacanya saya pun mendapatkan rasa bagaimana perasaan si penyair akan kerinduannya dan kekangenannya kepada seseorang.
Lalu gimana tersisihnya dia sama akan tersebut, karena akan itu tidak bisa tidak bisa ditemui. Menurut saya sangat bagus, dan juga apalagi W.S. Randra ini terkenal dengan penyair yang termasuk kaya di Indonesia, dan saya sangat mengagumi beliau. Dan puisi ini menurut saya sangat worth itu dibacakan dan dilombakan, dan juga pokoknya bagus. Cuman saya bingung saja karena ternyata baiknya berbeda dari tulisan puisi biasa ya. Untuk selebihnya bagus, penjelasan pun bagus, pengimajinan juga bagus. Ya itu saja tanggapan dari saya, dan terima kasih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.